Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi di pertemuan kali ini sebenarnya akan mulai kita membahas untuk proses pembuatan aplikasi penjualan 2022 yang sebelumnya kurang lebih ada hampir 1 minggu teman-teman baru saya bisa buat part 1 karena memang untuk aplikasi yang sebelumnya itu masih saya coba dulu, simulasikan dulu seperti apa fungsinya, sudah jalan normal atau belum. Jadi setelah memastikan untuk malam ini kita akan mulai memasuki proses pembuatan untuk part 1. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar proses pembuatannya sekaligus memahami fungsi-fungsi yang kita gunakan, itu teman-teman boleh mengikuti step by step untuk video ini. Jadi sebelum kita memasuki proses pembuatannya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tetap update video terbaru dari saya. Dan jika teman-teman telah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Oke, langsung saja teman-teman. Kita buka dulu file yang sebelumnya kita buat. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Saya sudah berikan warna sebenarnya untuk membedakan mana yang sudah ada rumus atau formulanya, kemudian mana yang belum ada formulanya. Nah sekarang kita buat dulu lembar baru di Excel. Jadi saya buka dulu untuk Excelnya yang baru ini teman-teman. Nah yang akan kita buat itu sheet per sheet. Jadi kita selesaikan dulu yang paling mudah atau format secara keseluruhan, kemudian kita menggunakan untuk formulanya. Oke, saya blok dulu, kemudian atur untuk lebar tinggi barisnya seperti ini. Kemudian untuk fontnya di sini teman-teman bebas mau menggunakan font apapun itu. Di sini saya gunakan Futura. Ini saya gunakan. Nanti teman-teman bisa coba dengan font yang teman-teman sering gunakan. Kita zoom dulu seperti ini. Oke. Nah, di sini saya hilangkan untuk grid lines-nya supaya tampilannya lebih rapih seperti ini. Kemudian di kolom A saya perkecil, jadi seperti ini. Di yang akan kita buat pertama adalah master produk. Jadi konsep dasar dalam sebuah pembuatan aplikasi yang sifatnya sederhana tapi harus terintegrasi, teman-teman harus kelompokkan mana yang merupakan kebutuhan data awal atau istilahnya menurut saya adalah master datanya. Jadi master data ini sebenarnya digunakan untuk atau dipanggil pada saat teman-teman menyiapkan tabel transaksi. Kemudian dari transaksi itu teman-teman harus keluarkan dalam bentuk laporan. Seperti itu alur pertamanya menurut saya adalah master data dulu, kemudian kita lanjut ke proses pembuatan transaksi lalu pembuatan report. Oke, di sini kita buat saja dulu untuk pertama adalah daftar produk. Nah, ini teman-teman kita perkecil dulu yang pembatasnya. Daftar produk ini kita gunakan nomor, nama, ini untuk tabelnya teman-teman ya, yang standar saja. Jadi ada nomor, ada nama, tipe produk, kemudian ada unitnya atau satuan, kuantiti awal untuk produknya, kemudian harga beli atau HPP awal. Jadi harga beli yang dimaksud di sini adalah HPP atau modalnya teman-teman, per piece-nya atau per unitnya. Kemudian ada total yang menghitung nilai persediaannya kalau dirupiahkan. Oke, kita buat dulu. Di sini ada nomor, kemudian nama produk. Kita perlebar dulu di bagian C4 nya seperti ini. Di bagian D4 kita masukkan tipe,
tipe produk, kemudian di sini ada satuannya atau unit, lalu kuantiti awal. Setelah jadi kuantiti awalnya, kita buat lagi untuk di sini kita tambahkan harga beli. Sebenarnya bisa juga teman-teman buat seperti ini, HPP atau harga beli per unit teman-teman ya. Kemudian ada total, dan kita berikan jarak satu kolom. Lalu di kolom J itu kita buat akun ini, akun otomatis ini yang akan membuat laporan ke laba rugi itu masuk sesuai dengan akun yang kita pilih pada saat persediaan ini atau produk ini kita jual dan kita masukkan sebagai biaya, Pak. Seperti itu. Oke, yang pertama kita buat di sini ini penjualan. Kemudian yang kedua di sini adalah HPP-nya, akun HPP. Atau kita buat saja akun HPP. Oke. Kita buat tabelnya dulu seperti ini. Oke, gunakan all border, saya Ctrl A. Lalu kita ke tengahkan semua atau middle ini. Kemudian buat saja kolom yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi ini kita mark and center. Nah, ini bisa langsung dibuat sebagai contoh awal. Nanti teman-teman bisa perbanyak sendiri. Kita buat hanya beberapa baris dulu. Di bagian ini kita hilangkan untuk bordernya, kemudian kita ganti dengan yang outside border. Nah, untuk kuantiti awal ini kita buat totalan di sini saja. Kita hilangkan dulu semua. Oke, kita buat seperti ini. Nah, di sini adalah totalannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menambah baris nantinya seperti ini, kita tambahkan satu baris, teman-teman sisa copy saja formula yang ada. Nah, di kolom nomor ini kita buat dulu sama dengan jika, jadi jika nama produk atau di sampingnya sama dengan kosong, maka kita kosongkan juga. Artinya tidak terisi. Jika salah, maka di sini adalah angka 1. Nah, karena sudah ada angka 1 dan di bawahnya itu sama dengan if atau jika, kemudian nama produknya jadi C6 sama dengan kosong, jadi C6-nya tidak terisi atau kita tidak isi, maka atau titik koma, jika error teman-teman bisa menggunakan koma sesuai dengan yang ada di Excel-nya teman-teman. Kemudian kita berikan kosong juga. Kalau salah kita akan tambahkan B5, kita tambah dengan 1. Jadi seperti itu. Kita tutup kurung dan enter. Ini tinggal di copy saja. Jadi teman-teman sisa copy saja, kemudian di blok saja, kemudian paste, klik kanan lagi, kemudian paste. Jadi ini sudah ada formula semua. Oke. Nah, kita contoh, kita buat dulu isinya. Kemudian ini ada produk A misalnya. Kemudian ada produk B, produk C. Jadi angka ini otomatis muncul teman-teman. Oke, jadi ini adalah kita berikan warna supaya lebih gampang bagi pengguna untuk mengetahui mana yang akan diisi, mana yang tidak. Saya gunakan hijau ini. Kemudian di judulnya saya berikan hijau juga. Nah, intinya ini sesuai kebutuhan teman-teman saja. Kemudian untuk nama produknya kita masukkan sedikit saja, increase indent seperti ini, supaya dia tidak mepet-mepet ke garisnya. Ini bisa diblok semua dulu.
Oke. Kemudian kita increase indent. Nah, di bagian tipe ini, tipe produk, kita harus buat tipenya di sini. Kita buat satu sheet lagi. Jadi yang sheet 1 ini klik kanan, kemudian kita pilih rename. Jadi kita pilih rename, kemudian kita ubah nama ini item atau untuk produk. Kemudian ini sheet 2 kita jadikan setting atau pengaturannya nanti. Nah, di pengaturan ini kita buat saja beberapa dulu di bagian yang ini teman-teman ya. Untuk settingannya ada tipe kas, jadi tipe akun, ini tipe produk. Nah, kalaupun misalkan tidak sama dengan ini, teman-teman masih tetap bisa bolak-balik kolomnya. Tapi kalau di sini kita akan buat dulu untuk di sini yang pertama di kolom A1 ya. Di kolom A1 itu ini adalah kas bank, kemudian pendapatan, kemudian HPP, biaya, piutang mungkin kalau ada yang kredit, kemudian ada hutang. Nah, teman-teman bisa tambahkan sendiri. Kalau ini yang saya gunakan adalah yang sifatnya simple teman-teman ya. Kemudian kita perkecil lagi kolom B. Di kolom C nya ini kita bisa tambahkan untuk tipe produk kita. Jadi tambahannya di sini teman-teman. Misal kita ada jual baju tidur, misalkan kalau kita all shop itu ada baju tidur, kemudian ada celana, ada untuk ibu-ibu ada daster, kemudian ini ada kaos cowok, atau ini ada kaos cewek dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa isikan. Ini adalah tipe untuk itemnya nanti. Kita tinggal blok saja seperti ini C. Kemudian kita beri nama di atas ini di name boxnya. Jadi ini teman-teman di name boxnya kita buat nama. Di sini ada setting. Jadi saya ketik dulu set di sini set 2, jadi ETT jadi set. Lalu saya berikan garis bawah sebagai pengganti spasi karena tidak boleh menggunakan spasi di name box ini. Jadi set untuk tipe produk, kita gabung saja seperti ini, enter. Jadi kalau misalkan kita panggil yang ini teman-teman, set tipe produk, maka yang akan terblok atau terpilih adalah seluruh baris yang ada di kolom C nya. Oke. Jadi itu untuk yang tipenya. Kita gunakan di bagian tipe ini teman-teman. Di tipe ini kita masuk ke menu data karena kita ingin ini muncul pilihan. Jadi kita masukkan di menu data, kemudian kita pilih data validasi. Jadi ada data validasi, any value ini kita ganti menjadi list. Nah, yang lain di defaultkan dulu, nanti kita jelaskan lebih detail untuk fungsinya. Intinya kita memasukkan saja dulu nama yang tadi sama dengan kita buat tadi adalah set underscore di sini tipe produk. Jadi jangan sampai salah memberikan nama. Jadi tetap diperhatikan juga penamanya, kemudian kita oke. Di sini teman-teman pilih muncul. Jadi setiap teman-teman mengupdate di bagian setting, misalkan di sini adalah misalkan baru di sini atau ada kaos kaki misalkan. Nah, di sini kaos kaki. Pas masuk ke item itu akan muncul di sini. Oke. Jadi tinggal kita copy saja. Jadi tinggal copy, kita paste ke bawah sampai baris yang teman-teman sudah siapkan. Nah, kita paste seperti ini. Ini semua sudah ada pilihan. Sekarang kita coba penggunaannya. Kita pilih dulu ini untuk
misal baju tidur ini ada 2, kemudian ini ada kaos cowok. Produk C-nya, unitnya ini satuannya mungkin standar ya. Di sini saya buat pieces saja. Kemudian quantity awal anggap bahwa masing-masing ada 15 pieces. Oke, kita ketengahkan. HPP-nya, karena misal kita hanya harganya 100-an teman-teman, jadi modalnya kita buat estimasi simulasinya itu 70 ribuan saja. Jadi untuk baju tidur produk A ini kita misalkan 75.000, kemudian yang produk B ini 70.000 modalnya kita belikan. Untuk baju kaos ini misalkan 50.000, karena bisa jadi kita akan jualnya nanti cuma 85.000 atau 90.000. Kemudian di kolom G ini kita blok, lalu pilih ini ada klik kanan saja di lokasi yang terblok ini ada format cells. Di sini number, tapi saya gunakan yang ada pemisahnya teman-teman. Kemudian kita oke. Seperti ini, kita rata kanan teman-teman, karena biasanya itu angka itu harus di kanan teman-teman untuk rupiah. Kemudian kita kali sama dengan ini, kita kali dengan HPP. Kemudian kita copy ke bawah di blok, kemudian klik kanan untuk paste. Nah teman-teman lihat di sini ada kosong. Nah padahal kita inginnya ini bersih juga. Maka kalau misalkan seperti itu, teman-teman di formulanya harus tambahkan logika if. Jadi sama dengan jika nomor atau ini saja nama produk itu sama dengan kosong atau tidak terisi, maka kita kosongkan. Jika salah atau ada isinya, berarti quantity dikali HPP. Kita enter. Kemudian kita tarik saja, ini bisa juga ditarik teman-teman. Jadi kita tarik ke bawah. Nah hasilnya seperti ini. Kita ubah ke formatnya yang seperti yang tadi, format cell. Di sini ada number, kita berikan desimalnya seperti ini. Nah ini kita rata kiri atau rata kanan ya. Jadi totalnya ini ada di bawah. Nah di bawah ini totalnya kita jangan menggunakan formula sumnya, tapi kita gunakan subtotal karena kita ingin menggunakan fungsi filter. Jadi saya perlihatkan dulu, kalau misalkan sum kita gunakan seperti ini, kita sudah blok semua. Ini yang paling umum kita gunakan. Kita buat filter dulu di bagian atas ini, subdata, kemudian filter. Misal kita hilangkan yang kaos dengan yang blank. Oke, sorry. Ini kita hilangkan dulu filternya. Kita blok saja. Jadi total itu harus tetap muncul seperti ini. Kita buat dulu, ini ada total persediaan. Oke. Kita beri warna hijau dan kita bold. Nah, seperti ini. Untuk formula kita juga bold supaya menandakan ini diisi, sudah terisi formula, atau supaya bisa otomatis teman-teman. Nah kita filter dulu dengan formula sum ini. Yang blank kita hilangkan. Ini yang kaos cowoknya kita hilangkan, sisa baju tidur, tapi jumlahnya masih tetap 2.925.000. Oke, jadi ini teman-teman kita lihat ini sudah hilang yang satu, tapi tetap jumlahnya sama. Nah kita munculkan lagi. Saya insert row dulu seperti ini, tapi yang ini kita kopikan dulu di sampingnya kolom supaya menghilangkan semua formulanya. Oke. Jadi tabelnya itu kita mau pisahkan
supaya sampai ini saja teman-teman. Nah, kalau kita hilangkan yang kosong, maka totalnya tetap akan muncul seperti ini teman-teman ya. Di bagian total ini kalau misalkan muncul 3, itu hasilnya sama. Tapi kalau kita filternya misalkan cuma kaos cowok saja, jadi kaos cowok ini tetap jumlahnya 2.925.000. Nah, di sini kita harus menggunakan formula subtotal. Jadi sama dengan subtotal. Jadi ketik saja. Ini ada subtotal. Kemudian angka 9. Jadi di sini sudah ada pilihannya. Angka 9 untuk penjumlahan, lalu kita blok saja sampai ke atas. Berapa banyak baris yang teman-teman buat, kita tutup dan enter. Pada saat teman-teman misalkan kita hilangkan yang kosong, kemudian kita hilangkan kaos cowok, maka yang muncul hanya untuk baju tidur. Kalau misalkan kita centang, berubah angkanya seperti ini. Jadi hanya yang tertinggal saja yang munculkan. Ini saya rasa sudah selesai untuk produknya. Di penjualan produk ini kita buat dulu. Untuk setting ini kita tambahkan, di sini ada akun teman-teman. Nah, kita akan tambahkan nanti akun pada saat kita sudah buat master akunnya. Jadi kita siapkan saja dulu ini. Kita siapkan, kemudian untuk tabel selanjutnya, oke, kita bisa buatkan daftar customer. Jadi daftar customernya kita buat di sheet baru. Kemudian teman-teman klik kanan, pilih rename. Ini beri nama customer. Jadi oke, customernya itu biasa kita perlebar dulu kolomnya. Kita zoom. Di sini saya gunakan font yang sama, atau kita ganti boleh. Ini nanti sesuai selera saja teman-teman. Ini ada daftar customer, atau teman-teman menggunakan daftar pelanggan juga tidak ada masalah. Nanti teman-teman sisa masukkan. Nah, di sini kita bold. Oke. Kita perkecil. Di daftar customer ini kita butuh kolom ini saja. Nomor, nama, alamat, dan tipe pelanggan. Adapun data lainnya teman-teman bisa tambahkan. Jadi di sini hanya butuh nama, nomor, nama customer, kemudian di sini ada alamat atau kota. Ini kabupaten atau kota, supaya kita bisa filter per area nanti penjualannya. Kemudian di sini ada tipenya atau jenisnya, apakah dia reseller atau dia umum teman-teman ya. Kita buat seperti ini, beri warna seperti yang tadi, kita bold dan berikan garis. Di sini kita bold dulu. Saya hanya membuat beberapa saja untuk contoh. Teman-teman silahkan ditambahkan sendiri. Nah, oke, saya buat di sini. Sorry, di sini tidak perlu ada totalan karena ini tidak ada angka teman-teman. Nah, jadi kita hilangkan menu view, kita hilangkan grid lines. Oke, beri warna, merge and center. Nah, formula ini sebenarnya sama dengan yang di sini. Jadi teman-teman boleh ambil dua, jadi nomor 1 dan nomor 2 ini kita ambil di sini. Jadi ini formulanya sama teman-teman. Kalau teman-teman bekerja dengan Excel, satu formula yang teman-teman sudah buat itu bisa tinggal di copy paste saja seperti ini. Nah, kabupaten kota kita isi dulu customer. Misal ini ada customer 1, kemudian ada customer 2, customer 3. Jadi seperti ini. Kalau ada transaksi buat dulu nama customernya, kemudian kotanya atau alamatnya di mana. Misalkan di sini ada Makassar, ada Goa, Pangkep. Oke, seperti ini. Tapi kita maunya bisa juga dengan memilih yang kita anggap sering muncul, itu ditambahkan di sini di settingan.
teman-teman pilih saja seperti ini. Kita masukkan di sini ada Makassar, kemudian ada Pangkep, ada Goa, mungkin ada juga yang ke misalkan Surabaya, teman-teman ya. Kemudian di kolom E teman-teman silahkan dimasukkan di name box, berikan nama ini set seperti biasa untuk settingan, kemudian underscore kota. Oke, kita enter. Jadi kita sudah punya dua nama, yaitu set kota dan set tipe produk. Nah, set kota ini adalah kota yang kita buat. Kita masukkan di sini di menu data, kita blok dulu atau kita klik dulu yang bagian D5-nya, kemudian masuk ke data, lalu pilih data validasi. Di any value ini kita ganti listnya di sini sama dengan setnya underscore kota. Kita enter, sini akan muncul teman-teman ya. Kita tinggal pilih, ini bisa di copy dulu ke bawah, paste, lalu hapus. Nah, sekarang kita tinggal pilih seperti ini. Di bagian tipenya teman-teman, di bagian tipe ini kita memilih juga apakah ini adalah umum, reseller, atau rekanan, atau teman, supaya bisa teman-teman filter nanti penjualannya. Bisa tambahkan lagi di menu setting. Jadi setiap yang ingin teman-teman buat pilihan dan sifatnya itu dinamis, bisa berubah-ubah sesuai dengan yang teman-teman inginkan, itu harus dibuatkan master datanya. Di sini ada, kita buat umum saja dengan ada reseller kita. Di sini bisa juga kita ubah sebenarnya. Ini bisa juga dari Tokopedia, kita anggap sebagai customer kita supaya kita bisa tahu nanti berapa penjualannya. Ada Shopee, kemudian Lazada dan lain-lain. Teman-teman bisa masukkan di sini. Itu bebas untuk pengaturannya selama teman-teman paham untuk fungsinya. Lalu masuk ke menu data, pilih data validasi. Kita pilih listnya teman-teman. Oke. Jadi sama dengan di sini set underscore kota. Nah, di sini akan muncul. Oh, sorry. Ini bukan kota. Kita masuk dulu ke setting. Kita belum berikan nama di sini. Di name boxnya kita beri nama set underscore tipe atau customer lah ya, customer. Masuk kembali, kemudian kita pilih data validasi, ganti dengan customer. Kita oke. Jadi seperti ini ada umum, kita copy saja, kemudian teman-teman paste, hapus, kemudian reseller kita ambil, kemudian ini reseller. Jadi teman-teman bisa nanti paham berapa customernya yang misalkan ini kita buat filternya, mana customer yang misalkan di Makassar seperti ini, mana customer yang kita munculkan semua yang sifatnya reseller kita ini. Jadi fungsi filternya seperti itu teman-teman ya. Di sini kita sudah punya tabel untuk customernya. Jadi sudah ada untuk akun, untuk produk, kemudian customer. Sekarang kita ke admin. Admin ini sebenarnya hampir sama saja dengan customer, sehingga kita bisa copy, move or copy, kemudian kita posisikan di setelah customer. Tapi jangan lupa dicentang yang untuk create a copy. Ini kita muncul ini teman-teman ya. Yang customer ada duanya ini, teman-teman bisa rename, kita ganti jadi admin. Nah, nanti teman-teman bisa tahu berapa nih penjualan admin kita. Jadi customernya, daftar customer kita ganti dengan daftar admin.
pastinya ini adalah admin salesnya atau marketingnya. Nama admin kita ganti saja admin 1, kemudian admin 3, ini admin 2. Oke. Tipenya ini kita hapus dulu kabupaten atau kotanya, kita delete, klik kanan kemudian delete. Untuk tipenya kita akan buatkan lagi settingan di sini. Karena kita mau bikin secara dinamis, teman-teman ya. Di sini kita misalkan dia admin untuk Facebook, kemudian ada untuk Instagram, ada admin untuk website, dan lain-lain. Jadi seperti ini. Lalu kita masuk kembali, kita beri nama dulu ini. Masukkan inbox, kita beri nama menjadi set code admin. Oke. Admin ini kita masuk ke menu data validasi karena kita copy sebelumnya. Kita pilih saja ini. Terapkan untuk semua settingan sel yang sama. Kita tinggal ganti dengan admin kita, oke. Maka semua sudah muncul admin. Kita copy dulu, lupa saya tadi. Oke, ini kita pilih Instagram, kemudian ini ada Facebook. Jadi seperti itu. Ini adalah tabel dasar, sudah ada item, admin, customer, dan setting. Berikutnya karena ini agak ribet untuk akun, makanya kita akan jadikan satu sesi tersendiri karena di sini sudah ada formula yang kita pasangkan untuk mengatur teman-teman supaya hanya akun-akun tertentu saja yang akan muncul di sini. Oke. Jadi misalkan kasbank saja, tapi kita agak menulisnya itu secara garis besar. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk proses pembuatannya di video kita berikutnya. Jangan terlalu panjang juga supaya teman-teman dapat lebih mudah untuk memahaminya. Jika ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, bisa masukkan di kolom komentar atau teman-teman bisa diskusi secara langsung di kontak saya yang ada di deskripsi video ataupun di dalam video. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa teman-teman di share ke grup-grupnya supaya teman-teman yang sudah punya usaha butuh aplikasi untuk penjualan itu bisa terbantu dengan adanya tutorial kita ini. Dan bagi teman-teman yang menginginkan untuk aplikasi akuntansi, kemudian atau file-file latihan, file yang jadi, silahkan cek deskripsi video. Oke, cukup sekian untuk video kali ini teman-teman. Jangan lupa dinantikan untuk update video terbaru part 2-nya. Oke, cukup sekian. Salam sehat selalu, salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.